Oke guys, hari ini aku mau share caranya bikin visa Jepang untuk kita yang tinggal di Hong Kong atau untuk kita yang sudah menikah di Hong Kong tapi pengen traveling ke Jepang kayak gitu. Gimana cara bikin visanya? Yuk simak video ini sampai habis. Welcome back to my channel. Oke, hari ini aku mau bahas soal visa Jepang ya. Jadi untuk kalian yang udah nikah di Hong Kong dan mau bikin visa buat ke Jepang, ini aku udah pengalaman sendiri ya. Jadi aku bisa sharing. Kalau cuma katanya aku nggak bisa sharing ya. Oke, kita langsung aja ke syarat-syaratnya. Nanti di belakang aku baru cerita ya, dan aku kasih sedikit rutenya agent yang rekomendasi banget kayak gitu. Oke, kita langsung mulai ke persyaratannya. Oke, jadi syaratnya itu adalah nanti ada formnya itu ada dua, yang bagian depan itu diisi. Nanti aku kasih contohnya ya. Oke, pertama form ada dua, terus Hong Kong ID kita asli sama kopi, paspor asli sama kopi, terus visa tinggal itu yang di dalam paspor kita. Nah, jadi visa tinggal kita yang di dalam paspor kayak gini. Oke, jadi syarat pertama adalah form ada dua, kalian isi yang bagian pertama aja. Kalau kalian nggak begitu paham, kalian boleh isinya itu nanti di agentnya langsung. Agentnya itu nanti kasih tahu harus diisi apa kayak gitu ya. Oke, jadi form ada dua, terus Hong Kong ID sama paspor, visa, terus foto ukuran paspor ya. Oke, terus bank statement selama 3 bulan, bank statement kita pribadi ya, selama 3 bulan. Terus ID suami, buku nikah di copy, teks suami, halaman 1 sampai 3. Jadi teks suami itu halaman ada 3 lembar ya. Jadi halaman 1, 2 dan 3. Ori sama kopi aku bawa semua, ori sama kopinya aku bawa semua ya. Oke, terus hotel, tiket pulang pergi, gaji suami. Oke, jadi total persyaratannya itu ada 12. Cuman kalau aku pribadi ya, jadi ada beberapa jenis dan ada beberapa syarat yang berbeda. Soalnya kalau aku pribadi, in case-nya aku adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja, jadi tidak ada gaji, tidak ada pemasukan kayak gitu. Oke, tidak ada pemasukan tidak masalah, tapi yang penting minimal di dalam bank kalian, bank saya pribadi ya, karena saya kan nggak kerja, saya nggak ada pemasukan, tapi minimal ada di bank kamu itu 50.000 Hong Kong dollar kayak gitu. Nah, jadi saran aku kalau misalkan case-nya kalian itu nggak sama kayak aku, soalnya aku case-nya itu aku nggak bekerja, aku nggak punya gaji kayak gitu ya, jadi aku cuman ngandelin suami kayak gitu. Itu kalau case-nya sama, masalahnya sama kayak aku, kalian boleh ikuti cara aku ya. Cuman kalau misalkan kalian bekerja, kalian punya gaji sendiri kayak gitu, itu beda lagi. Jadi kalian boleh pakai gaji kalian sendiri, terus bank kalian nggak perlu slip gajinya suami kayak gitu. Yang penting di bank kalian sendiri udah di atas 50.000 kayak gitu teman-teman. Oke, cuman kalau saya pribadi karena saya nggak kerja ya, jadi aku semua ngandelin dari suami. Makanya aku banyak juga pakai data suami kayak gitu, dari suitan, tax sama gaji suami itu aku pakai punya dia kayak gitu. Ya walaupun bank aku juga cukup ya untuk dari persyaratannya dia, tapi kita kasih semua persyaratan yang dia butuhkan kayak gitu. Oke, jadi saran aku kalau kalian mau ke Jepang, mau bikin visa ke Jepang, nah ini saran paling penting buat pengalaman ya.
Soalnya pengalaman aku udah beli tiket semua udah ready, tapi karena aku tanya sama temen ya, katanya cuma 3 hari itu jadi kayak gitu. Tapi dia terbangnya itu sebelum corona, sebelum ada masalah, intinya sebelum ada corona kayak gitu. Dia bilang gampang banget kok syaratnya, terus 3 hari jadi kayak gitu kan. Nah dari situ aku nyantai-nyantai, aku nggak bikin dulu. Terus suami udah booking tiket, dan pas kita tahu mau booking buat bikin visanya, kita kalang kabut teman-teman. Soalnya sekarang ya awal pembukaan Hongkong dibuka untuk travel ke luar negeri kayak gitu. Intinya bisa orang Hongkong itu bisa terbang kayak gitu ya. Pasti semua full. Bayangkan aku masih 3 minggu lagi, aku mau booking buat bikin visanya, itu udah nggak dapat tempat. Jadi pertama aku memang mau bikin langsung ke kantornya langsung kayak gitu. Jadi nggak perlu agent. Tapi nggak bisa karena kita udah nggak dapat kuota, udah nggak bisa ambil antrian kayak gitu. Oke, jadi kedua, terus kita cari agent di COSWB. Nah di COSWB itu agentnya beda lagi persyaratannya. Jadi setiap agent itu syaratnya itu beda-beda. Nah kalau yang di COSWB itu juga cukup terkenal, itu travel agency-nya. Tapi persyaratannya itu kita nggak bisa penuhin karena waktu kita itu mepet, terus katanya harus bikin visa tinggal kita itu yang paper gede gitu, yang jadi yang di print kayak, pokoknya bukan yang ini. Jadi yang dia butuhkan itu bukan visa yang di dalam paspor ini. Jadi dia harus apply lagi ke imigrasi buat minta buat minta itu visa tinggal kita, independen kita yang F1 ya. Jadi kita harus apply dan itu harus nunggu seminggu lagi, sedangkan aku waktunya tuh mepet banget. Bayangkan kalau aku bikin visa independen dulu 1 minggu, terus apply buat visa Jepangnya itu 12 hari, sedangkan aku cuma punya waktu 3 minggu. Itu udah nggak keburu lagi kayak gitu ya. Jadi kita cari lagi, aku sampai tanya temen yang udah pernah ke Jepang beberapa bulan lalu. Dia kasih alamat agentnya, cuman kita nggak cocoknya, dan waktu itu belum buka juga. Jadi kita coba yang di TST ini, kita coba tanya, kita masuk, aku langsung kasih semua dokumen yang mereka inginkan kayak gitu. Dan itu langsung yes, dan dia bilang 8 hari jadi kayak gitu. Jadi persyaratannya itu gampang banget, persyaratannya itu semua ada, nggak perlu bikin lagi. Kalau yang di COSWB itu aku harus bikin visa independennya lagi kayak gitu. Jadi kita udah kayak kalang kabut banget karena waktunya udah semakin mepet kan. Tapi setiap agent itu persyaratannya itu beda-beda. Dan yang aku bikin, yang bantu aku bikin yang di TST ini itu rekomen banget. Dia kerjanya bagus, cepat, dan orangnya juga ramah. Jadi buat kalian yang pengen bikin visa Jepang, saran aku pertama, kalian jangan beli jangan beli tiket dulu. Kalian tanya dulu ke agent ya persyaratannya, dan kalian ceritakan ininya tentang kalian kayak gitu. Misalkan kalau aku pribadi, aku kan nggak kerja, terus kalau misalkan mungkin kalian kerja harus gimana kayak gitu. Jadi kalian minta kejelasan dulu kepada agent, travel agentnya. Baru kalau mereka udah bilang oke, semua oke, karena persyaratannya kan harus booking hotel sama tiket. Nah kalau mereka udah persyaratan yang lain sudah ready, sudah oke semua, kalian baru booking tiket, booking hotel buat melengkapi persyaratannya. Nah setelah itu langsung proses bikin visa kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi saran aku, cari solusi dulu baru booking tiket ya. Jadi jangan kayak aku. Kalau aku kalang kabut dan alhamdulillahnya itu jadi, aku udah deg-degan banget, udah kayak nggak bisa tidur selama 8 hari itu nunggu keputusan dari agentnya gitu ya. Soalnya apa? Soalnya aku udah booking tiket, maksudnya tiket hotel semua itu udah ready teman-teman. Jadi kalau sampai aku visanya nggak jadi, itu sayang banget ya.
Aku bilang kalau visa aku nggak jadi ya kalian bertiga aja yang terbang. Gimana anak dua itu aku suruh ngurus sendiri, nggak mungkin kan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin visa Jepang, itu saran aku kalian ke traveling agency, minta solusi, minta saran dulu, baru kalian kalau persyaratannya semua ready, semua oke, kalian baru booking tiket sama hotel kayak gitu. Dan untuk berapa lamanya, saran aku 1,5 bulan lah, 1,5 bulan sebelum kalian planning ke Jepang kayak gitu, kalian proses visanya kayak gitu teman-teman. Oke, dan untuk visa ke Jepang itu harganya berapa? Kalau visa ke Jepang setiap agent itu beda-beda ya. Jadi kalau untuk di agent aku pribadi ini, agent aku yang bantuin aku bikin itu $800 dan 8 hari itu jadi kayak gitu. Oke, ini contoh persyaratannya ya, semua persyaratannya. Nanti aku kasih linknya di deskripsi. Nah, jadi di sini semua lengkap. Oke, nah ini bahasa Chinese ya. Nah, ada form, foto, paspor, ID, visa, proof, paspor, ID, visa, proof itu slip itu ya, apa, keuangan kita. Nah, jadi ini kira-kira persyaratannya. Nanti aku kasih contoh formnya itu seperti apa. Oke, dan ini contoh formnya ya. Jadi diisi nama, tanggal lahir, alamat hotel juga harus diisi. Nah, ini ngisinya nanti aja kalau misalkan persyaratan yang lain sudah agent bilang oke, kalian baru ngisi formnya. Kan harus ada alamat hotelnya juga. Oke. Situ nyebrang ke sini. Nah, tembus terowongan sini. Lurus ke depan. Atau dari exit N1 ya, N1 atau N2, ini exit MTR-nya N1 kalau nggak salah. Nah, dari sana ke sini, terowongan sini lebih cepat. Oke. Kam toa. Oke guys, sekian dan terima kasih. Ini tutorial untuk bikin visa ke Jepang. Semoga membantu ya. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, atau bisa cari aku di Facebook. Aku aktif banget di Facebook. Atau bisa WA aku langsung kayak gitu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching and see you on next video. Semoga bermanfaat.